Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam pertemuan yang ke-6 kelas 12. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini kita membahas mengenai KD 3.28 dan 4.28 mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Indikator titik 28. Siswa dapat menilai ketentuan pernikahan dalam Islam. Indikator 4.28. Siswa dapat melaksanakan prosesi pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menilai ketentuan pernikahan dalam Islam. Melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan prosesi pernikahan dalam Islam. Materi 6. Rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama sebagaimana mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti di bawah ini. A. Syarat calon suami. 1. Bukan mahram si wanita. 2. Orang yang dikehendaki. 3. Muayyan atau beridentitas jelas. B. Syarat calon istri. 1. Bukan mahram si laki-laki. 2. Terbatas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. C. Wali. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan asobah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Syarat wali adalah 1. Orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. 2. Laki-laki, bukan perempuan atau banci. 3. Mahram si wanita. 4. Baligh. 5. Berakal. 6. Adil. 7. Tidak terhalang wali lain. 8. Tidak buta. 9. Tidak berbeda agama. Dan 10. Merdeka, bukan budak. 2. Orang saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Syarat saksi adalah sebagai berikut. 1. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. 2. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 3. Sunnah, dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Sighah atau ijab qabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sighah adalah sebagai berikut. 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh dengan bahasa asing. 4. Dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. 5. Qabul, harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan mut'ah,
yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. B. Pernikahan sighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. C. Pernikahan muhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. D. Pernikahan orang yang sedang ihram. E. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. F. Pernikahan tanpa wali. G. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. H. Menikahi mahram, baik mahram itu untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena persusuan. Talak dan rujuk. 1. Talak. Talak secara bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan secara istilah artinya melepaskan ikatan pernikahan. Talak adalah hak suami, artinya istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhi talak oleh suaminya. Meskipun ini adalah hak suami, akan tetapi ulama memakruhkan talak. Ini mencerminkan talak adalah sesuatu yang tidak disukai. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Suami berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sampai 3 kali dalam 3 periode. Pada talak 1 dan 2, suami berhak merujuk atau kembali lagi kepada istrinya sebelum habis masa iddahnya, atau kawin dengan akad baru apabila masa iddahnya sudah habis. Setelah talak 3, suami tidak boleh merujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum bekas istrinya menikah dengan orang lain dan sudah dicampuri serta sudah dicerai oleh suami kedua secara normal. Talak terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Talak roja'i, yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Talak ini berlaku untuk talak 1 dan talak 2 kepada istri yang sudah pernah dicerai. 2. Talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Rujuk adalah perdamaian setelah terjadi perpecahan atau perselisihan antara suami dengan istri. Rujuk akan membawa banyak faedah antara lain. A. Rujuk akan mewujudkan islah. B. Rujuk akan menghindari perpecahan hubungan kerabat. C. Rujuk akan menghindarkan terbengkelainya pendidikan anak. D. Rujuk akan menghindarkan gangguan jiwa atau stres. E. Rujuk dapat menghindarkan perbuatan dosa. F. Rujuk memungkinkan suami menunaikan kewajiban yang ditinggalkan karena perceraian. Hak dan kewajiban suami istri. 1. Kewajiban bersama suami dan istri adalah sebagai berikut. A. Memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. B. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami maupun istri. C. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. D. Saling membantu antara keduanya. E. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang. 2. Kewajiban suami terhadap istri. A. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. B. Bergaul dengan istri secara ma'ruf. Cara yang ma'ruf adalah cara yang layak dan patut, antara lain dengan akhlak yang baik, penuh kasih sayang, saling menghargai, saling memerhatikan, dan sebagainya. C. Memimpin keluarga, yaitu memimpin istri dan anak-anaknya dalam menjalankan roda organisasi keluarga untuk mencapai
kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. D. Mendidik istri dan anak-anaknya, terutama pendidikan agama. 3. Kewajiban istri terhadap suami. A. Patuh dan taat kepada suami, akan tetapi perintah suami yang bertentangan dengan agama Islam tidak wajib ditaati. B. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. C. Mengatur rumah tangga sesuai tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. D. Memelihara dan mendidik anak bersama suami. E. Bersikap hormat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana, tidak mempersulit atau memberatkan suami. Hikmah perkawinan. 1. Kebutuhan biologis. 2. Membentuk keluarga mulia. 3. Naluri kasih sayang. 4. Menumbuhkan tanggung jawab. 5. Pembagian tugas. 6. Memperteguh silaturahmi. 7. Menundukkan pandangan. Terima kasih. Demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Dan terakhir kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.